ngerasain belum produk baru kita. Apa tuh? Ini nih. Cobain deh, cobain. Itu tempe. Enak gak? Enak banget ya. Ada rasa sensasi pedas-pedasnya gitu nggak? Terus rasanya unik juga. Soalnya ini tuh rasa cabai rawit dari Kitela. Ini tuh rasa baru. Kan Kitela itu kan sebelumnya ngeluarinnya rasa original. Sekarang kita ngeluarin rasa baru, yaitu rasa cabai rawit gitu. Ini produk baru kita. Tuh. Enak banget ya buat santai makan. Aku kepikiran tahu gimana kalau misalkan kita pasarkan Kitela ini ke Jepang atau kita ekspor sampai ke Jepang. Menurut kalian gimana? Kayaknya cocok deh kan. Di Jepang kan tempe ini kan dikenal sebagai makanan fermentasi yang sehat tuh. Ya. Gimana kalau kita ubah dia jadi snack yang pedas, ringan, dan juga unik. Tapi jangan lupa, Jepang kan negaranya teliti ya. Dan Iya. kita harus perhatikan kebersihannya, terus nilai budayanya, iya, dan benar. yang pasti harus ramah lingkungan. Iya benar, kita harus perhatikan kebersihannya ya. Ya betul. Nah, kalau kita mau tembus ke pasar Jepang ya, nah kita tuh harus menyesuaikan lidah mereka. Jadi itu kita nanti buatnya jangan terlalu yang lebih pedas tuh, karena kan orang Jepang kan rata-rata nggak pada suka pedas kan. Nanti kita bikin varian pedasnya itu jangan yang terlalu pedas, jangan yang terlalu ekstrim gitu loh. Nah, setuju tuh. Kita bikin aja 2 varian, satu pedas dan satu nggak pedas. Nah, kita juga sesuaiin rasanya tuh sama ciri khasnya mereka gitu loh, seleranya mereka gitu. Betul-betul. Dan juga kan kalau yang di Jepang kan mereka kan mentingin banget tuh yang namanya kemasannya tuh harus benar-benar sama gitu sama produknya gitu. Iya, Supaya iya. mereka nggak kecewa, konsumen itu Iya, nggak kecewa. benar. Nanti kita bisa tambahin kisah petani tempe misalnya dari Jawa Barat. Nah, nanti kita tuh diceritain soal fermentasi tempenya itu supaya terasa lebih otentik. Iya. Nah, kan bahan bakunya tuh dari Indonesia. Terus buat pabriknya gimana? Nah, kalau produksi tetap di Indonesia, kita harus pastiin sertifikasi kualitas Jepang ataupun JAS terpenuhi. Dan soal kemasan, seperti aku bilang tadi, kita harus sama mirip produk aslinya. Jadi supaya- kemasan sama produk itu tuh harus benar-benar mirip gitu loh. Ya kan, kalau kita lihat tuh di media sosial kayak di TikTok, Instagram itu kan pernah kan kayak orang bikin konten kalau produk Jepang itu nggak pernah yang namanya kayak ngecewain konsumennya karena selalu persis gitu kemasan sama itunya sama produk aslinya. Tuh. Kitela kan bukan cuma soal rasa pedas ya, tapi Kitela juga jati diri makanan Indonesia. Nah, dengan kemasan yang menarik kayak aku bilang tadi itu bisa jadiin Kitela ini sebagai snack pilihan pencinta makanan sehat di Jepang. Benar-benar. Dan bisnis ini juga bisa berdampak untuk petani lokal, lingkungan, dan konsumen dunia. Oh gitu ya. Jadi bisa membantu buat para petani juga ya. Ya. Ketika tempe gurih, dibalut huha cabai rawit, jadi kerasa Indonesianya. To be young and in love in New York City. Fast car. We were staying in Paris. I want you to be happier.